Pesawat latih Federasi Aerosport Indonesia atau FASI yang membawa 2 awak jatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal, sementara 1 awak lainnya luka-luka. Allahu Akbar. Video amatir warga merekam detik-detik jatuhnya pesawat latih Federasi Aerosport Indonesia bernomor PKS-126. Pesawat terlihat terbang rendah sebelum menukik di area pemakaman Desa Benteng, Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, ex-Kadispen AU Marsma Fajar Adrianto meninggal dunia, sementara co-pilot bernama Roni terluka. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari Lanut Atang Sanjaya Bogor pada jam 9:08. Pesawat terbang dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara. 11 menit kemudian atau jam 9.19 waktu Indonesia Barat, pesawat hilang kontak dan ditemukan terjatuh. Dibantu tim Basarnas, bangkai pesawat dengan nomor registrasi PKS-126 telah dipindahkan. Selanjutnya badan pesawat diangkut petugas ke Lanut Atang Sanjaya Bogor. Kadispen AU Marsma TNI Nyoman Suatniana bilang TNI AU masih menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat latih yang dikemudikan Marsma Fajar Adrianto di kawasan Ciampea, Bogor. Kadispen AU menyebut pesawat dalam kondisi layak terbang saat dicek sebelum lepas landas. Semua kejadian tersebut, apa penyebabnya saat ini masih diinvestigasi. Nanti kalau sudah ada hasilnya kita akan share kepada rekan-rekan media semua. Pak, terima kasih investigasi pesawatnya itu bisa berapa lama tuh Pak? Kira-kira aja Pak. Kita belum bisa memastikan karena semua masih berjalan. Investigasi kadang ada sebulan, 2 bulan, ada yang 6 bulan. Tergantung. Itu semua tim yang akan melaksanakan ya. Sampai saat ini belum bisa kita putuskan. Mungkin Di awal karirnya sebagai penerbang tempur, Marsma Fajar pernah menerbangkan pesawat F-16 Fighting Falcon pada operasi Bawean 2003 ketika pesawat US Navy F-18 Hornet dari kapal induk Amerika Serikat terdeteksi memasuki wilayah Indonesia. Minggu sore 3 Agustus jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Almarhum akan dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur di pemakaman keluarga. Jenazah akan diterbangkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Malang, Jawa Timur pada Senin pagi. Tim Liputan Kompas TV. Jenazah mantan Kadispen AU Marsma Fajar Adrianto, korban pesawat jatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur. Jenazah almarhum diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin pagi. Jenazah diterbangkan ke Malang, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Probolinggo untuk dimakamkan. Marsma Fajar meninggal dunia dalam insiden kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Untuk lebih lengkapnya sudah bergabung jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan juga ada Babul Arif Handi di rumah duka di Probolinggo, Jawa Timur. Selamat pagi rekan-rekan. Kita akan ke Jakarta lebih dulu bersama dengan Jihan. Jihan, selain keluarga, siapa saja yang turut mengantarkan jenazah ke Probolinggo yang tadi Anda lihat? Ya, Nanda dan juga saudara, memang dari Lanut Halim tadi saya sempat menyaksikan upacara penghantaran jenazah, yakni jenazah Marsma TNI Fajar ex Kadispen AU begitu ya, yang mana tadi selain keluarga ada sejumlah tokoh dari TNI AU yang kemudian turut menghantarkan Marsma Fajar ke Malang begitu ya, karena memang penerbangan ini dari Jakarta Lanut Halim menuju ke Malang untuk kemudian lanjut lagi menggunakan jalur darat ke Probolinggo. Untuk tokoh yang tadi ikut terbang menggunakan pesawat Hercules, ini memang informasi yang kami dapatkan ada Asops Kasau atau yang bernama Marsda TNI Suliono, dan juga ada sejumlah staf pejabat TNI Angkatan Udara lainnya. Untuk siapa-siapanya saja memang kami masih perlu dalami informasinya, gali lagi informasinya, namun yang sudah pasti ini ada dari Asops
Kasau yakni Marsda TNI Sulyono. Lalu untuk tokoh yang tadi kami sempat saksikan hadir juga di sini mengikuti upacara pelepasan jenazah untuk kemudian diterbangkan ke Malang, ini ada dari Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono dan juga ada Wakasau Teddy Rizali Hadi. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa dari Marsma Fajar ini gugur pada saat latihan rutin menggunakan pesawat milik FASI begitu ya, kemarin hari gugur di wilayah Jawa Barat, Bogor, dan memang tadi pagi ini kami juga sempat ke rumah duka di wilayah Triloka, dan memang kita ketahui bahwa Marsma Fajar ini meninggal dunia begitu ya pada saat latihan rutin, dan ada satu anggota lainnya yang kemudian turut terbang menggunakan pesawat milik FASI tersebut. Selain Marsma Fajar, ini ada Roni sebagai kopilot, yang mana kopilot ini dinyatakan selamat, namun memang mengalami sejumlah luka-luka yang cukup berat, dan sampai saat ini juga masih mengalami ataupun sedang dilakukan perawatan intensif kepada yang bersangkutan. Dan memang kami akan menunggu sampainya almarhum Marsma Fajar di Malang untuk kemudian lanjut lagi jalur darat ke Probolinggo. Nanda. Diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, kemudian kita akan bergeser ke rekan Babul. Babul, apakah jenazah setibanya di Probolinggo nanti akan langsung dimakamkan atau disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka? Babul, apakah Anda mendengar suara saya? Nanda, ya. Baik, Nanda, silakan dengan laporan ya. ya. Nanda dan juga saudara, saat ini saya berada di rumah duka di Jalan Begawan Solo nomor 36 Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah prajurit TNI yang membantu persiapan kedatangan jenazah almarhum, juga dengan pihak keluarga. Jadi rencananya setelah dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang, maka jenazah akan langsung dimakamkan tanpa dibawa dulu ke rumah duka. Hal ini dilakukan karena atas pertimbangan antara pihak keluarga dengan keluarga inti, yakni keluarga dari almarhum Marsda Fajar Tirsianto. Dan perlu kami sampaikan Nanda bahwa di sini sebenarnya bukan keluarga inti, melainkan kerabat-kerabat dari Marsma Fajar. Awal cerita kenapa kemudian almarhum diputuskan untuk dimakamkan di Probolinggo adalah bahwa karena di Probolinggo ini ada makam dari almarhum ayah dari korban, di mana sebelumnya ayah korban ini juga merupakan tentara, dan ayah korban ini merupakan warga asli dari kota Probolinggo, sehingga atas pertimbangan keluarga maka diputuskan akhirnya makam jasad dari korban ini dimakamkan di kota Probolinggo. Dan sejak tadi malam sampai hari ini sejumlah pelayat sudah berdatangan ke rumah paman korban. Jadi rumah duka yang di sini adalah rumah dari paman korban, adik dari ayah korban. Sejumlah pelayat sejak tadi malam sampai hari ini sudah berdatangan dan tidak menyangka bahwa korban yang memang sesekali hanya datang ke Probolinggo ini meninggal dengan cara yang di luar dugaan, Nanda. Baik, setibanya di Probolinggo, jenazah akan langsung disemayamkan. Kemudian nanti akan ada beberapa sesi pemakaman lainnya yang turut dilangsungkan di Probolinggo. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Babul Arif Handi melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya ada Jihan Jufri melaporkan dari Jakarta.